Allah menasihatkan kepada Rasulullah, apa tatma'una ayyuminu lakum, jangan kau paksa orang yang keras kepala itu. Namu mapikoge uragamu, usahamu, betul gitu. Rasulullah juga tidak bisa kita salahkan. Kenapa? Karena beliau memiliki semangat untuk selalu berpikir bagaimana orang lain selamat, bagaimana orang lain selamat, bagaimana orang lain selamat. Kemarin lagi saya mau tekankan, jangan dibalik cara berpikir itu. Kalau dibalik itu bukan cara berpikir Islam, tapi cara berpikir Bani Israel. Sekarang untuk menghadirkan cara berpikir itu, mari kita melakukan internalisasi diri, mengoreksi diri kita. Yang mana banyak kita lakukan, mencari kita bagaimana mendapatkan kesenangan dari orang, ataukah bagaimana orang lain mendapat kesenangan dari kita. Yang mana banyak kita lakukan. Timbang-timbang nih, yang mana banyak Bani Israilnya, yang mana dibanding Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa la taj'alna mimman 'arada an dzikrik fa inna lahu ma'isatan danka. Wa adkhilna fi ibadikas shalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami tak henti-hentinya mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur, memuji atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Begitu pula kami tak henti-hentinya mengajak kita semua untuk senantiasa memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita dalam tafsir Al-Qur'an, yang insyaallah kita akan membaca ayat 75 dari surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kamu Muhammad sangat mengharapkan kepada mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengarkan firman-firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui hal itu. Jadi seperti kita uraikan sebelumnya bahwa ini masih berkaitan dengan Bani Israel. Ayat sebelumnya itu Allah menceritakan berbagai macam sifat-sifat jeleknya Bani Israel yang berkaitan langsung dengan ayat 75 ini, yakni ayat 74. Allah menggambarkan kepada kita bagaimana keras kepalanya itu Bani Israel. Hatinya lebih keras dibanding batu. Batu masih memungkinkan memancar air dari batu itu.
Bani Israel tidak ada sedikit pun bisa hidup kebaikan-kebaikan. Oleh karenanya Allah menjelaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi manusia model itu, keras kepala, berhati batu, maka Allah menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa tatma'una ayyuminu lakum. Apakah kamu Muhammad berkeinginan sekali untuk bagaimana orang-orang Yahudi Bani Israel itu mempercayaimu? Tadi dikatakan bahwa batu hatinya itu seperti batu. Jadi Allah mengatakan, jangan kau paksa dirimu, karena biar apa kau sampaikan tetap begitu, tetap begitu. Jadi tuntunan Allah ini menghadapi orang yang keras kepala seperti ini, cukup kita menyampaikan kebenaran, cukup kita menyampaikan kebenaran. Sudah tidak bisa lagi berterima hatinya dengan sebuah kebenaran. Dan boleh jadi kita terkadang menghadapi orang seperti ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah disampaikan yang ini, tetap tidak ada berubah. Sudah disampaikan lagi dengan cara yang lain, tetap tidak berubah. Kata Allah, kalau menghadapi orang seperti ini, jangan paksa dirimu untuk mau percaya kamu. Apa tatma'una ayyuminu lakum. Membuang waktu. Pertanyaannya kita ini, kenapa Rasulullah SAW sangat menaruh perhatian kepada manusia-manusia seperti ini? Jadi Rasulullah SAW didorong oleh semangat yang membara untuk mencarikan orang lain kebaikan-kebaikan. Rasulullah SAW berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan risalah kebenaran kepada manusia. Sekalipun demikian ini, kita juga harus memahami potensi diri kita. Itulah sebabnya ulama kita menasihatkan dengan menceritakan dirinya sendiri. Beliau berkata, ulama kita ini berkata, saya takut bergaul dengan orang-orang yang levelnya di bawah saya. Jangan-jangan saya menghinanya. Saya juga takut bergaul dengan orang-orang di atas level saya. Jangan-jangan ia takabur. Jadi memang selalu kita berpikir bagaimana orang bisa mendapatkan kebaikan. Bagaimana orang bisa merasakan kebaikan dari kita. Sudah sering saya sampaikan itu hadisnya, jangan dibalik itu hadis.
bagaimana kita mendapatkan kebaikan dari orang lain. Tidak begitu cara berpikirnya Islam. Berpikir Islam itu bagaimana orang lain mendapatkan kebaikan dari kita. Jangan dibalik. Bagaimana kita selalu mendapatkan kebaikan dari orang lain. Cara berpikir itu tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Nah, ini semangat yang muncul dalam diri Rasulullah SAW, mau melihat Bani Israel ini orang-orang Yahudi di zamannya, agar kiranya juga bisa selamat dari ajaran-ajaran yang menyesatkan. Tapi karena rekam jejaknya ini Bani Israel sudah tercover, sudah difotokopi dalam Al-Quran, jangan mau kau pusing Muhammad, cukup kalau kau sampaikan. Masih mending engkau Muhammad itu, kau baru 23 tahun. Nabi Muhammad SAW itu masa berdakwahnya cuma 23 tahun. Nah, betapa perubahan sosial yang terjadi di Mekah, yang dulunya bejat menjadi manusia-manusia mulia, yang dulunya musyrik menjadi manusia-manusia beriman. Hanya 23 tahun. Nabi Nuh itu berdakwah bukan puluhan tahun, ratusan tahun. Ratusan tahun mengajak manusia untuk bisa kembali ke jalan yang benar. Berapa yang ikut? Hanya puluhan orang. Jadi ini miniatur kehidupan kita ini, bahwa di akhirat nanti tidak ada yang menyatakan lebih banyak yang selamat. Semua ayat, semua hadis lebih banyak yang celaka. Jangan pernah berpikir bahwa lebih banyak akan selamat. Nah, ada biar sepotong ayat, nggak ada mengatakan lebih banyak yang celaka. Kenapa lebih banyak yang celaka? Karena mereka mau hidup sesuai dengan kemauannya. Mereka selalu menjalani kehidupan ini sesuai dengan keinginannya. Karena kalau kita mau hidup selalu berdasarkan dengan keinginan kita, maka kita akan konflik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua keinginan kita itu sejalan dengan keinginan Allah. Tidak ada satu mengatakan bahwa semua keinginan kita itu sejalan dengan keinginan Allah. Oh, kalau begitu, dituntut dari diri kita ini bagaimana mencari perilaku-perilaku atau menghadirkan keinginan-keinginan yang sesuai dengan keinginan Allah. Wa qad kana fariqum minhum, sekalipun tadi dikatakan bahwa hati orang-orang Bani Israel itu lebih keras daripada batu, Allah tidak menutup kemungkinan adanya juga sebahagian kecil dari Bani Israel yang hidup di zaman Nabi menjadi sahabat kental Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambillah contoh, salah satu di antaranya adalah
Abdullah bin Salam. Ini Abdullah bin Salam punggawanya orang-orang Yahudi. Punggawanya orang-orang Yahudi di zaman sebelum datangnya Islam. Tapi karena Abdullah bin Salam ini manusia jujur, manusia konsisten dengan ajaran-ajaran yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala, sangat memahami bahwa akan datang seorang rasul. Yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu beliau mengetahui bahwa Rasulullah mau hijrah ke Madinah, maka beliau termasuk orang yang mengucapkan takbir 3 kali begitu Rasulullah sampai di Madinah. Dan beliau langsung menghadap kepada Rasulullah untuk menyatakan keislaman. Artinya bahwa di antara orang-orang jahat itu ada saja orang-orang yang baik memegang prinsip kebenaran, seperti Abdullah bin Salam ini, yang membuat kita terkadang menyimpang dari kebenaran. Karena itu tadi, kita selalu menuntut diri kita untuk melakukan sesuatu apa yang kita inginkan. Abdullah bin Salam meyakini bahwa apapun yang disampaikan oleh Allah melalui Alkitabnya pasti benar, pasti benar. Nah, sebagian orang Yahudi karena merasa terancam dengan kehadiran Muhammad, dia mengakali, mengubah kitab-kitab mereka, tidak melarikan kepada sosok pribadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditunjuk dalam kitabnya sebagai nabi, sebagai rasul. Kenapa? Tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, mungkin tidak berlebihan kalau kita katakan bahwa kalau ada orang yang selalu saja berjalan sesuai dengan keinginannya, itu sifat-sifat warisan dari Bani Israel itu. Terjadinya konflik dalam rumah tangga. Terjadinya konflik dalam rumah tangga. Kenapa? Karena kita sendiri yang selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Pernahkah kita melepaskan keinginan kita dengan menghargai keinginan istri kita? Itu saja kita mengevaluasi itu. Akan terjadi konflik ketika kita selalu mempertahankan kita mau hidup ini sesuai dengan keinginan kita. Nah, wa kad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah. Dia tahu bahwa inilah yang ditunjuk di dalam kitab suci mereka, bahwa Rasulullah Muhammad SAW yang diutus untuk menjadi rasul. Dia tahu, tapi karena tidak sesuai dengan keinginannya, yuharrifunahu, dia ubah itu, dia ubah. Min ba'di ma akaluhu, itu dia mengakal-akali. Saya kira praktek kehidupan seperti ini
banyak dilakukan di antara kita. Ya, banyak yang kita lihat di tengah-tengah. Dan siapa yang melakukannya itu, maka itulah sebuah kesalahan besar dalam menjalani kehidupan. Ya. Tahu yang benar, tapi dia mengubah yang benar itu karena merasa tidak menguntungkan dirinya. Berapa banyak orang yang membuat spekulasi kehidupan, spekulasi kehidupan, mengubah yang benar dan mencari alasan-alasan pembenaran yang tidak benar. Mungkin kita pernah mempraktikkan ke cara hidup yang seperti ini. Orang yang seperti itu adalah sama cara hidupnya dengan Bani Israel. Ditambah lagi bahwa min ba'di ma akaluhu wa hum ya'lamun, bahwa dari golongan-golongan Bani Israel itu ada orang-orang cendekiawannya, cerdik pandainya, tapi justru orang cerdik pandai inilah yang mengemas kebatilan dan melakukan sebuah perubahan karena didorong oleh keinginannya. Kita banyak-banyak menjalani kehidupan seperti itu. Sudah berkali-kali saya sampaikan di depan jamaah bahwa yang perlu kita tuntut diri kita sendiri, jangan kita selalu mau berjalan sesuai dengan keinginan kita. Karena atribut-atribut pada diri kita itu selalu menuntut yang sesuai dengan atribut diri kita. Selalu kita tuntut begitu. Contoh, kita kan manusia ini banyak atribut yang melekat pada diri kita. Banyak yang melekat. Antara lain atributnya seorang ayah, itu atribut juga itu. Seorang suami, itu juga atribut diri kita itu. Seorang menantu, atribut juga itu. Seorang mertua, atribut kita. Banyak yang bisa kita sandang. Predikat-predikat seperti itu. Terkadang predikat ini yang memaksa kita untuk berbuat sesuai dengan keinginan atribut itu. Mari kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau umpamanya kita ditanya, pernahkah kita konflik dengan keluarga di rumah? Katakanlah iya, dan pasti pernah konflik. Telusuri itu. Terjadinya konflik itu karena mau berjalan dengan keinginannya sendiri. Itu yakin itu. Karena dipaksa oleh atributnya untuk melakukan yang diinginkan oleh atributnya. Karena berkata, saya kan suami. Pernahkah kita salah dalam berbicara dengan anak kita? Kalau pernah kita salah bertutur sapa dengan anak kita, mari kita pelajari apa yang menyebabkan sehingga kita salah dalam bertutur dengan anak kita.
pasti kesalahan itu dipengaruhi oleh atribut diri kita. Buktinya, terkadang kita berkata, anakku tonji, anakku tonji, anakku ji. Berarti inilah atribut sebagai ayah yang membuat dia salah. Nah, kita balik. Pernahkah kita benar dalam bertutur dengan anak kita? Pasti pernah benar. Bandingkan apa yang terjadi yang mempengaruhi diri kita ketika benar dan ketika kita salah. Saya sering berkata begitu, bahwa siapapun orangnya yang dipengaruhi cara berpikirnya, cara berperilakunya dengan atribut-atribut dirinya, sedikit banyaknya dia akan pernah salah di situ. Seorang profesor saja, kalau atribut profesornya itu yang mempengaruhi cara berpikirnya, tidak menutup kemungkinan dia akan salah. Maka dia panggillah asisten-asistennya, dosen-dosennya lain, sini kau dulu, sini kau dulu. Bagus nggak kata-kata itu? Pasti kita mengatakan ada yang lebih baik. Sini dulu Pak. Mana yang bagus itu? Di sini kau dulu dengan di sini dulu. Pasti kita mau sepakat kata-kata ini ya, di sini dulu. Kenapa saya mengatakan sini kau dulu? Karena saya melihat lebih dibanding yang lain. Artinya itu perintahnya atribut saya untuk mengeluarkan kata-kata seperti itu. Memang kita tidak bisa melepaskan atribut diri kita. Tidak bisa. Karena begitu kita lahir langsung ada atribut yang melekat pada diri kita. Kita tidak bisa melepaskan diri kita dari atribut itu. Tapi bisa kita mengabaikannya. Bisa kita mengabaikan. Makanya itu Al-Quran berkata, wahfid janaha kaliman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan hatimu ketika engkau bersama dengan orang yang engkau pimpin. Allah Maha tahu ketika atribut pemimpin yang melekat pada diri seseorang, maka gaya berpikirnya selalu berkata, saya lebih dibanding yang lain. Nah, kalau itu prinsip muncul, kira-kira apa buahnya itu? Oh, tutur sapa kita, tutur cara berbicara kita sudah macam-macam. Apalagi kalau umpamanya kita sebagai penggawa, macam-macam yang kita lakukan, karena kita diperintah oleh atribut kita itu. Sekali lagi saya mengatakan, memang tidak bisa kita berpisah, tapi kita bisa mengabaikan atribut itu. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh Bani Israel. Tidak pernah mau menubuhkan atribut dirinya. Selalu yang ditunjukkan saya. Makanya Allah menasihatkan kepada Rasulullah, apa tatma'una ayyu'minu lakum, jangan kau paksa orang yang keras kepala itu. Namu mapekoge uragamu, usahamu, betul begitu.
Rasulullah, tapi Rasulullah juga tidak bisa kita salahkan. Kenapa? Karena beliau memiliki semangat untuk selalu berpikir bagaimana orang lain selamat, bagaimana orang lain selamat, bagaimana orang lain selamat. Kembali lagi saya mau tekankan, jangan dibalik cara berpikir itu. Kalau dibalik itu bukan cara berpikir Islam, tapi cara berpikir Bani Israel. Sekarang untuk menghadirkan cara berpikir itu, mari kita melakukan internalisasi diri, mengoreksi diri kita. Yang mana banyak kita lakukan, mencari kita bagaimana mendapatkan kesenangan dari orang, ataukah bagaimana orang lain mendapat kesenangan dari kita. Yang mana banyak kita lakukan. Timbang-timbang nih, yang mana banyak Bani Israilnya, yang mana dibanding Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang itu Al-Quran begini, kisahnya Bani Israel yang lebih 100 ayat ini, kalau sudah menceritakan sebuah sifat-sifat jeleknya Bani Israel, maka Allah lagi memberikan solusi. Oh, jangan kau begitu, ini yang kau lakukan. Nah, sekarang di ayat 75 ini Allah memberikan solusi. Sudah itu baru lagi Allah menyampaikan masih ada itu sifat jeleknya Bani Israel. Ini lagi apa disebutkan? Wa iza lakul ladzina amanu qalu amanna wa iza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bih inda rabbikum afala ta'qilun. Tuh. Begitu selesai dinasihatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan jalan keluar, Allah mengatakan lagi masih ada sifat jeleknya lagi Bani Israel seperti ini. Nanti kita akan melihat seperti apa lagi jalan keluar yang Allah sampaikan. Apa artinya itu? Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, maksudnya orang-orang Yahudi yang tidak beriman kepada Rasulullah, mereka berkata kami pun juga telah beriman. Tetapi apabila mereka berada sesama mereka, bertemu dengan teman-temannya, apa mereka katakan? Kenapa kau menceritakan semua ini kepada orang-orang yang beriman? Nanti akan dia kalahkan alasan kita. Coba. Liyuhajjukum bihi inda rabbikum. Kenapa kau berkata sejujurnya kau bilang? Nanti kalau kau bilang sejujurnya, dia kalahkan kita nanti itu. Supaya agar mereka mengalahkan alasanmu di hadapan Tuhanmu. Apalah ta'qilun, di mana kau simpang akalmu? Maksudnya apalah ta'qilun ini, yang tadinya itu sudah benar cara berpikirnya, tapi datang lagi orang yang tidak baik cara berpikirnya mempengaruhi. Salah itu cara berpikir, berarti dia sudah benar karena menuturkan apa adanya. Menuturkan apa adanya. Jadi kalau demikian sifatnya Bani Israel ini melihat benar yang salah, melihat salah yang benar. Ini tidak ada bedanya dengan sumpahnya itu setan. Sumpahnya setan itu, wah, dia katakan, ya Allah, bima agwaitani, karena engkau telah melaknat saya, karena engkau telah lauzayyanna. Apa artinya lauzayyanna? Saya akan menjadikan yang jelek menjadi baik di mata manusia, dan yang baik dilihat jelek oleh mata manusia. Jadi sama cara berpikirnya setan ini. Lauzainanna, pasti akan kujadikan sesuatu yang jelek baik di mata mereka, dan yang baik menjadi jelek di mata manusia itu. Sama dengan ini.
afala ta'qilun. Coba perhatikan kisahnya. Kenapa kau, orang-orang jahat berkata, kenapa kau ceritakan semua yang benar itu kepada orang-orang beriman? Nanti kau dikalahkan. Alasanmu, di mana kau simpang akalmu? Itu padahal tadi temannya yang beriman, yang berceritakan yang benar itu sudah benar cara berpikirnya, tapi datang lagi yang rusak otaknya ini mengatakan afala ta'qilun, di mana kau simpang akalmu? Justru seharusnya dia yang harus dibilang, di mana kau simpang kau akalmu? Ceko-ceko, mengakal-akali. Inilah model orang yang suka mengakal-akali sesuatu. Sekarang karena kita sudah mendapatkan lagi satu sifat Bani Israel ini begini, mari kita membawa ke dalam diri kita. Tidak ada jika kita warisi yang begini ini. Melihat yang baik sebagai sesuatu yang salah, yang jahat. Kita bisa tes diri kita. Allah kan berfirman begini, betapa indahnya perintah Allah untuk kita bangun salat tahajud tengah malam. Indahnya Allah akan mengangkat derajat orang itu. Apa tidak indah itu? Indah kan? Sekarang persoalannya, apakah kita melihat indah itu? Jangan-jangan ada deh parung-parung pain, bukimatin roh. Nah, apa nih kalau begitu? Atau mungkin saja ini karena kita dalam suasana di lingkungan pedagang ini, kalau saya kasih bagian aku akan mendapatkan keuntungan seperti ini. Padahal nakalnya. Berarti apa kalau begitu? Melihat indah yang jahat. Melihat indah yang jahat. Bagaimana caranya dia mengakali sesuatu yang jahat itu supaya dia menjadi tampil dengan model-model keindahan. Nah, ini keluarganya semua Bani Israel ini. Kenapa tidak mau jujur menyampaikan bahwa inilah seperti ini kondisinya barang saya? Jangan diakal-akali untuk dimodel supaya menjadi laris. Mungkin dia berkata, di mana kau simpang akalmu? Daripada bonyok ini. Lebih baik bonyok daripada kau yang bonyok nanti di akhirat. Kan orang berkata begitu. Mungkin ada di hatinya begitu. Lebih baik direkayasa ini supaya nanti nabonyok ini lambace umpamanya. Nabonyok ini lambace ini. Dia mengkhawatirkan lamacenya bonyok, tapi dia tidak khawatirkan dirinya bonyok nanti di akhirat. Kalau begitu, justru orang ini mau dibilangi afala ta'qilun, tegi utara kadamu baik. Pada ayat selanjutnya lagi langsung muncul lagi itu nasihatnya Allah. Begitu sesudah Allah menyampaikan sifat-sifat jeleknya Bani Israel, dikasih lagi ini jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna ma ya'linun. Jadikan sebuah prinsip hidup bahwa Allah Maha tahu apa yang kau rahasiakan dan apa yang kau nampakkan. Nah sekarang pertanyaannya, sama jika kesadaran kita sama jika kesadaran kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala
ketika kita berada di masjid dan ketika kita berada di luar masjid. Tanya diri kita sekarang ini. Karena tadi ada kan gampang mengakal-akali sesuatu. Sepertinya ada yang disembunyikan dan orang lain tidak melihatnya. Oh, Allah mengatakan, jadikan prinsip dalam hidupmu, apapun yang kau sembunyikan, Allah Maha tahu. Apapun yang engkau nampakkan, Allah Maha tahu. Nah, penerapannya nasihat ini, kita mau dituntut untuk membentuk suatu kondisi rohaniah yang tetap konsisten terhadap ajaran-ajaran yang benar. Salah satu untuk mengetes kita konsisten atau tidak, sama jika kesadaran kita. Sama jika kesadaran kita ketika kita berada di masjid dan ketika kita di luar masjid. Itu pertanyaan besar itu. Kalau seandainya kita sebagai bawahan, sama jika kepatuhan kita ketika kita bersama dengan Ponggawata dan ketika kita berpisah dengan Ponggawata. Sama jika kesadaran batin kita ketika kita berhadapan dengan pimpinan dan ketika kita tidak bersama dengan pimpinan. Jangan-jangan kepatuhannya kalau bersama dengan pimpinan, pokoknya kalau perlu cium lutut. Sekalinya berpisah dengan pimpinan, kunde sih. Itu semasa kunde. Itu kunde itu kuda. Kenapa? Karena kesadarannya begitu. Ini saja. Sama dengan kesadaran kita ketika kita berada dalam salat dan di luar daripada salat. Kalau beda kesadaran kita pada saat itu namanya kesadaran Bani Israil. Rohani kita tidak bisa. Jangan diubah posisinya. Mau dalam salat, mau di luar salat, mau di apa, tetap berada kesadarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hanya kesadarannya pada waktu salat saja, di luar salat tidak ada kesadarannya, fawailun lil musallin, dia gak guna-gunaan. Jangan hanya pada saat salat kesadaran itu seperti apa, tapi begitu lepas salatnya dia kagak pada mui. Wah, mindrek Mekah persis ada di depan Ka'bah menangis. Wah, tidak salah. Karena memang datang dengan sendirinya kondisi rohaninya seperti itu, menangis. Tapi begitu lepas dari Masjidil Haram, sekarang kemana tadi itu tangis? Kemana? Pergi kemana itu tangis itu? Apakah kita menganggap diri kita sudah jauh dari Allah? Wah, begitu ada di dekat Ka'bah, dekat dengan Allah perasaannya, sampai dia menangis terharu. Begitu keluar dari Masjidil Haram, dia agak labet sih. Makanya Allah mengatakan setelah menceritakan perilaku jeleknya Bani Israel ini yang gampang mengakal-akali merekayasa suasana karena merasa ada tidak tahu perilaku yang dirahasiakan. Jadikan keyakinan Allah Maha tahu. Awala ya'lamuna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sekecil apapun
Hasan. Ya. Satu prinsip yang saya katakan, lihatlah kedekatannya tintah dengan huruf, tintah dengan huruf. Begitu kedekatan. Kalau mau diilustrasikan, bawa prinsip itu, tidak bisa berpisah kita dengan Allah. Di sebelah mana tinta, di sebelah mana huruf. Bagaimana huruf bisa membohongi tinta? Tidak bisa. Bagaimana kita menyembunyikan sesuatu dari Allah? Tidak mungkin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.